Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kawan-kawan. Di video kali ini kita akan ngobrol santai, ngabuburit bareng salah satu seniman bonsai asli Tatargaluh Ciamis. Kebetulan pada kesempatan video kali ini kita sudah berada di kediaman beliau. Dan kebetulan beliau sudah berada di sini bersama kita. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kumaha damang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada peribahasa lama, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita berkenalan dulu lah Kang. Siap. Saya sih di dunia bonsai itu dibilang Ipan Dulur lah. Insya Allah pada kenal gitu. Terus saya emang asli dari Ciamis. Kebetulan ya sekarang udah mulai merapat ke Ciamis terus nih di daerah Banjaranyar ya. Banjaranyar. Cuman kebetulan tinggal masih di Bandung, domisili masih di Bandung. Apa sih yang menjadi trigger gitu, pemicu Akang terjun ke dunia bonsai gitu? Itulah awalnya dari hobi dulu, suka dulu lah. Tapi saya geluti ternyata menjadi profesi saya sendiri. Sejak kapan itu Kang? Kalau untuk profesional itu sekitar 12 atau 15 tahun lalu lah. Wah, sudah cukup lama ya. Lumayan. Berarti bisa dibilang dari seni bonsai ini menafkahi atau hidup dan menghidupi gitu Kang ya? Iya betul. Ya memang ini kenyataannya, apa yang saya jalani itu menjadi profesi saya, dan alhamdulillah secara syariat itu ya menghidupi keluarga saya. Dan saya ya tidak ada yang lain, profesi saya di sini. Kalau bisa dikatakan Akang ini perawat, pembudidaya atau bagaimana ini Kang? Kalau dari istilah bonsai gitu. Kalau saya itu dibilangnya orang serakah kalau teman-teman bilang. Karena apa? Sejak dari pembudidaya, merawat, jadi istilahnya broker atau penjual ya sekali. Siap apapun saya jalani. Ya untuk sekarang ini, untuk istilahnya kalau di bonsai menjadi trainer itu saya membatasi diri karena memang saya udah terjun ke kampung halaman sendiri untuk berbudidaya. Jadi sekarang ini menjadi perawat atau trainer untuk orang lain itu ya saya batasi juga. Kalau di bonsai sendiri itu Kang ada istilah pendongkel gitu Kang ya, yang betul. Kak lewung gitu, ngalah bahan, ngalah tunggul, bawa alat-alat itu. Itu gimana menurut Akang itu? Semua juga itu menjadi profesi bagi dirinya masing-masing, cuman kadang-kadang ada yang salah kaprah, itu belum mengetahui ilmunya segala macam didongkel. Istilahnya kalau ilmunya udah tahu, jadi kita bisa memilah dan memilih mana bahan yang perlu kita dongkel, mana bahan yang nggak perlu kita dongkel. Karena masalahnya ketika kalau kita belum mengetahui prospeknya itu pohon kedepannya seperti apa, nyampe ke rumah malah pohon itu malah dibuang, kadang-kadang sayang, nggak jadi, mati gitu kan. Itu kasihan juga, alam juga rusak istilahnya. Ya istilahnya seperti itu. Jadi tolong ilmunya dulu lah ya. Iya betul. Jadi perdalam dulu ilmunya, baru kita melihat ke pendongkelan itu. Jadi kita tahu mana barang yang harus didongkel, jenis apa yang harus didongkel gitu. Kalau mulai budidaya bonsai ini sejak kapan ini Kang? Kan mungkin dari awal nggak langsung tiba-tiba budidaya gitu. Iya betul. Prosesnya seperti apa? Prosesnya ya faktor juga ya, faktor usia karena memang terus pengetahuan yang jelas sih faktor pengetahuan di bonsai. Pada akhirnya ya ujung-ujungnya juga kita untuk mencari nafkah, istilahnya untuk berbisnis gitu. Sekitar kalau saya turun ke sini ini ke kampung halaman sendiri itu sekitar 3-4 tahun yang lalu. Berarti kurang lebih 2017 lah ya. Iya, kurang lebih 2017 saya turun ke sini dan memulai dan join sama teman-teman di sini, sekaligus juga banyak penghobi bonsai di kampung halaman sendiri. Jadi ingin memanfaatkan bahwa membudidaya jauh lebih aman. Iya, bahan yang ada ini
apa aja sih jenisnya gitu? Banyak, ini jenisnya bermacam-macam, berpuluh-puluh malah. Ini ada jenis Juniperus sinensis, anting putri, terus ada sargenti. Yang terutama yang saya lagi perbanyak ini adalah saing simbur Vietnam, ini jenis dari Vietnam. Memang asli dari Vietnam? Iya, kebetulan saya dapat bibitnya dulu dari Vietnam. Ini udah agak besar. Kebetulan tempatnya juga ternyata selalu kurang gitu kan. Jadi pada jajal lah Karena hobi budidaya jadi Iya. makin banyak gitu ya. Banyak lah yang harus kita gali di sini ya, termasuk saya juga ingin mengangkat di sini ya larinya ke ekonomi juga sih, ke ekonomi ya. Pada akhirnya produksi itu lebih menguntungkan gitu, di budidaya bonsai itu jauh lebih menguntungkan. Terus untuk seorang pemula atau pembonsai apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu Kang? Iya, dipersiapkan satu pengetahuannya ya, Iya. ilmunya harus disiapkan, mental terutama, karena memang kadang-kadang ya jadi gunjingan orang, apa sih hasilnya, sekedar hobi atau Iya, apa. betul. Untuk kedepannya kita kalau terus digali, insya Allah akan menghasilkan dan akan menjadi jalan hidup. Banyaklah contohnya apa yang teman-teman saya yang saya arahkan untuk menjadi budidaya bonsai dan menghasilkan, pada akhirnya menjadi penghasilan tambahan, bahkan menjadi penghasilan pokok ujung-ujungnya. Iya, jangka panjang juga ya. Betul. Kemudian untuk tahapan-tahapannya nih Kang, dari bahan gitu, kira-kira apa yang menjadi dasarnya? Apakah dari bonggolnya dulu atau kemudian dikawat atau seperti apa nih tahapan awalnya? Tahapan awalnya ya tergantung kita untuk memilih jenis pohon itu, mau budidaya atau mau membentuk dulu dari awal gitu. Karena memang ketika memang pengetahuan belum mumpuni atau belum paham, kita asal beli bonggol, ujung-ujungnya menjadi sampah kesananya gitu. Jadi kita kan di sini di daerah Banjarsari dan Banjaranyar ada komunitas, ada persatuannya juga, ada organisasinya juga. Jadi ikutilah, bergaul lah istilahnya. Iya. Jangan asal ambil pohon, jangan asal bibit juga. Tapi kalau menurut saya, ketika pengetahuan belum mumpuni atau belum mengetahui hal-hal apa yang harus dibonsai, ketimbang beli bonggol yang asal-asalan, lebih baik beli bibitan. Karena kalau bibit itu buat budidaya bisa dari kecil itu kita program sendiri. Iya. Sementara kalau kita dapat dongkelan dari alam, itu kita tinggal melanjutkan. Setengah jadi lah istilahnya. Masih jauh sih sebetulnya, masih jauh, belum setengah jadi gitu. Kalau beli bonggol pun yang istilahnya prospek kedepannya, yaitu kembali ke pengetahuan awal. Kalau pengetahuannya kurang, ya pada akhirnya hasilnya juga akan kurang maksimal. Iya, betul. Kalau melihat sebanyak ini Kang, berarti bisa dikatakan tanah Ciamis ini cocok atau subur lah buat pembonsai. Iya, betul. Dari segi cuaca dan tanah. Betul, di sini di daerah Ciamis ini diuntungkan dengan yang iklim panas ya. Lebih panas ketimbang daerah-daerah lain, contohnya di Bandung kan lebih panas. Cuman ya kita harus pilih juga apa jenis yang cocok di daerah sini atau yang tidak cocok. Pada akhirnya ketika pohon itu kurang cocok di tempat yang panas, ya ujung-ujungnya kurang maksimal pertumbuhannya. Jadi tetap kita harus diperhatikan apa yang tidak memaksakan lah. Meskipun pada semuanya pohon itu beradaptasi, tapi yang ada beradaptasi lambat dan ada yang cepat. Tapi lebih baik ya kita memilih pohon yang udah cocok di habitat Ciamis lah istilahnya. Cangkokan ini kenapa pada kuning ini Kang? Ini baru turun dari cangkokan, jadi bertahap lah. Ketika baru turun cangkokan, istilahnya stres, jadi daun ini kuning dulu. Iya. Nah, setelah ini nggak semuanya rontok, biasanya nggak semuanya rontok yang saya terjadi. Ada sisa-sisa lah. Ini jenis saing simbur Vietnam ini.
Nah, ini kebetulan ada pesanan yang lumayan banyak gitu. Nah, inilah contohnya buat rekan-rekan ngebonsai atau teman-teman ngabuburit ya ayah. Iya, Sebelumnya ya, ngabuburitnya. teman-teman ngabuburit. Nah, inilah contohnya hasil-hasil budidaya yang sebetulnya sebelum masa panen itu sudah menghasilkan dengan cangkokan ini gitu. Ini udah menghasilkan, ini udah banyak ya permintaan lah istilahnya. Iya, ini bisa dijual juga. Jadi dari satu pohon yang besar pun banyak dicangkok, lebih Iya, banyak itu. lagi bahannya ya. Betul. Nah, ini masih jenis saing simur Vietnam. Nah, kalau selama pandemi ini Kang, kan sudah 1 tahun lebih ya. Iya betul. Kalau betul. semua aspek kehidupan ini terhambat lah begitu. Sampai-sampai sarana pendidikan pun kan ikut kena Iya, imbasnya betul. gitu. Nah, dalam untuk segala bidang ya. iya ya. dalam segala bidang. Tapi untuk para pembonsai sendiri utamanya yang berbudidaya gitu. Seperti apa itu Kang? Yang terasa? Yang terasa malah maaf ini kalau urusan perbungaan atau perbonsaian malah naik. Malah makin naik ya? Omsetnya naik di masa pandemik ini ya, kemungkinan juga faktor dari orang kejenuhan di rumah. Betul. Ya silakan aja dicek ke mana-mana kemarin kan. Iya. Daun ya bonsai mah seperti itulah, tidak kelihatan. Cuman yang saya rasakan memang masa pandemik ini untuk orang-orang yang karena apa istilahnya di rumah saja mungkin Kejenuhan lah ya. kejenuhan yang ujung-ujungnya malah jadi keterusan gitu. Banyak sekali selama pandemik ini bertambahnya para pemula. Pemula itu ya macam-macam lah, pemula yang biasa-biasa saja dan pemula yang berduit juga. Istilahnya seperti itu. Jadi saya yakinkan bahwa dalam masa pandemik ini naiklah omset untuk bonsai. Yang terakhir ini Kang, tips dan trik barangkali untuk para pemula atau pecinta bonsai yang mau terjun gitu ke dunia bonsai. Bergaul, jangan lupa belajar lah, karena tidak ada yang bisa sebetulnya, cuma jam terbang aja yang mempengaruhi. Jadi kalau menurut saya gabunglah dengan organisasi di daerahnya masing-masing, merapat dari rekan-rekan tersebut, yakin bisa menambah ilmu pengetahuan. Seperti apa, cari yang lebih senior lah, Sharing lah ya. sharing kemana-mana. Terus jangan cuma asal teori, jadi praktek juga lah. Bonsai itu learning by doing, jadi belajar itu sambil dipraktekkan gitu, sambil dikerjakan. Terima kasih banyak Kang Ipan. Nanti kita simpan Instagramnya di channel. Barangkali ada yang memerlukan bisa DM via Instagram. Iya, Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk kita di sini berbagi ilmu dan pengalamannya. Mudah-mudahan bermanfaatnya Kang. Iya, amin. Khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi siapapun yang sudah menonton video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.